Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Analisa Sistem Informasi Transaksi, Voucher, dan Aksesori HP pada Counter A4 Excel menggunakan metode Pisces Framework. Kami adalah kelompok 11. Sebelumnya perkenalkan saya sendiri, namanya Ahmad Tirza Farensi dengan NIM 1122062. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Adelia Saputri dengan NIM 1122028. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Trisnawati dengan NIM 110220329. Selanjutnya akan dibacakan materi oleh teman saya. Selanjutnya latar belakang dari kelompok kami yaitu Counter ICE4 Cell masih menggunakan pencatatan manual dalam pengoperasiannya. Hal ini menimbulkan berbagai resiko seperti kesalahan input data yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian laporan. Kedua, meningkatkan data baik karena human error maupun keterbatasan media penyimpanan. Ketiga, ketersediaan data secara real time yang menyulitkan pemantauan stok dan transaksi secara langsung. Solusinya yang dibutuhkan yaitu diperlukannya sistem informasi terintegrasi berbasis komputer yang mampu mencatat transaksi secara real time, mengelola stok otomatis, dan menghasilkan laporan penjualan serta persediaan secara akurat dan cepat. Selanjutnya, rumusan masalahnya itu ada 3. Pertama, bagaimana merancang sistem laporan yang efisien. Kedua, bagaimana pemantauan stok real time. Ketiga, bagaimana laporan cepat dan akurat. Selanjutnya ada tujuan, yaitu pertama, untuk merancang sistem laporan penjualan counter yang secara operasional masih mudah untuk pencatatan transaksi secara optimal. Kedua, yaitu menyediakan fitur pengelolaan barang yang terintegrasi secara otomatis dan online sehingga memudahkan pemantauan ketersediaan barang. Ketiga, yaitu menghasilkan laporan penjualan stok secara real time untuk mendukung analisis bisnis yang akurat dan memantau pengembalian keputusan strategis. Selanjutnya, di sini ada implementasi proyek, yaitu yang pertama ada transaksi penjualan real time dengan barcode, yang kedua ada manajemen stok, otomatis dan notifikasi stok menipis, dan yang ketiga ada laporan harian, mingguan, dan bulanan. Dan yang keempat ada integrasi pembayaran digital bisa melalui Kris, OVO, dan GoPay. Dan untuk yang terakhir ada multi-user login dan hak akses berbeda. Selanjutnya ada jadwal dan waktu pelaksanaan proyek, yaitu yang pertama ada pembuatan UML itu dengan durasi 6 hari. Dimulai dari tanggal 28 Maret 2025 sampai tanggal 4 bulan April 2025. Dan yang kedua ada pembuatan tampilan UI UX, yaitu dengan durasi 11 hari dari tanggal 11 bulan 4 2025 sampai tanggal 25 sampai tanggal 25 bulan 4. Yang ketiga ada pembuatan guideline UI UX, yaitu 10 hari dari tanggal 14 bulan April sampai tanggal 25 bulan April. Dan untuk yang keempat ada pengembangan desain, yaitu 5 hari dari tanggal 2 Mei sampai tanggal 8 Mei. Yang kelima ada pengujian sistem, yaitu 6 hari dari tanggal 9 Mei sampai 16 Mei 2025. Yang keenam ada pembuatan produk requirement, yaitu 4 hari dari tanggal 19 Mei sampai tanggal 22 Mei 2025. Yang ketujuh ada pelatihan dan implementasi, yaitu durasinya 5 hari dari tanggal
26 Mei sampai tanggal 30 Mei 2025. Yang ke-8 ada pembuatan IRD, yaitu 1 hari dari tanggal 6 Juni sampai tanggal 6 Juni juga. Dari jam 8 sampai jam 5 sore. Itu tahun 2025. Dan yang terakhir ada evaluasi dan dokumentasi, yaitu 57 hari dari dimulainya kita membuatkan UML dan laporan sampai akhir laporan selesai sampai tanggal 17 Juni 2025. Yang selanjutnya ini ada Gantt-chartnya masing-masing. Dan selanjutnya ada perancangan sistem pada use case diagram. Yang pertama itu ada admin. Admin bisa mengelola akun dan bisa mengelola barang, mengelola transaksi, melihat laporan transaksi, dan mengelola pengguna pada mobile yang kita gunakan di Figma UI UX. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perancangan sistem informasi di sini ada activity diagram. Di sini ada kasir, sistem, dan pemilik usaha. Yang pertama, kasir melakukan login ke sistem. Kemudian, jika ada pembeli dan stok barang yang sudah dibeli, maka kasir akan menginput transaksi. Transaksi itu kemudian disimpan, dan pemilik perusahaan akan melihat laporan penjualan hariannya, bulanannya, dan seterusnya. Kemudian, jika sudah berhasil, kemudian sistem akan menampilkan notifikasi stok habis jika stok voucher atau aksesoris itu sudah terjual habis. Kemudian, jika pemilik perusahaan update stok barang, kemudian sistem akan mengupdate stok barang. Kemudian, kasir akan menyimpan transaksi ke database. Kemudian, sistem akan menyimpan transaksi ke database. Selanjutnya, ada Entity Relationship Diagram atau ERD. Di sini ada user. User itu ada username, atributnya, kemudian password, kemudian role. Kemudian ada barang. Atributnya ada jenis barang, subjenis, kemudian jenis, kemudian subjenis, kemudian brand. Yang selanjutnya ada kartu stok. Di sini ada keterangan, pajak include, stok, sumnya, kemudian rak. Kemudian ada transaksi. Di transaksi atributnya ada jumlah, kode barang, ID detail. Kemudian ada detail transaksi. Ada atributnya ada subtotal, detail, kemudian subtotal. Di sini ada kartu stok juga, kemudian ada atributnya ada stok masuk, kemudian stok barang. Selanjutnya ada next. Selanjutnya ini adalah tampilan dari Figma kita. Pertama, user memasukkan ID perusahaan, selanjutnya memasukkan ID user dan memasukkan password. Lalu user memilih pilihan. Nah, jadi user di sini bisa memilih dia mau masuk shift pagi, sore, atau malam. Coba masuk shift pagi. Selanjutnya user login. Selanjutnya kita ke kartu stok. Kartu stok itu untuk apa? Kartu stok
mencari barang yang sudah masuk atau sudah habis stoknya. Kita di sini ada bulan. Nah, tapi kita pilih bulan April. Kemudian ada tahunnya juga. Kita mau pilih ke tahun 2025, 2026, stok yang lampau. Tapi kita pilih ke 2025. Kemudian gudang, karena kita tadi masuknya ke user cabangnya, jadi kita ke Pangkalan Jati, kemudian pilih item. Nah, ini adalah semua inputan atau semua yang ada di aplikasi, voucher dan aksesorisnya. Kemudian kita cari apa yang kita butuhin. Kita ketik Telkomsel. Kemudian oke. Nah, ini semua inputan dari Telkomsel. Di sini ada kartu perdananya, voucher, berapa GB-nya. Coba kita mencari voucher 28 GB, berapa stok masuk dan keluarnya. Nah, di sini ini updatean keluar masuknya di bulan April tahun 2025, cabang Pangkalan Jati. Voucher 28 GB Telkomsel. Nah, ini ada masuknya tambahan masuk dari owner, kemudian inputan keluar dari karyawannya, dan kemudian sisanya. Nah, di sini juga ada keterangannya masuk awalnya, sisa dari bulan kemarin, dan ini inputan keluar. Nah, ini hasil akhirnya, ini hasil dari sini. Kemudian kita balik kemudian kita ke penjualan. Di sini penjualan tuh apa? Di sini tuh penjualan hasil dari inputan kita semua. Hasil dari inputan karyawannya. Di sini ada ID transaksinya, kemudian tanggal, bulan, tahun, dan waktu penginputan. Semuanya ada. Kemudian kita balik ke kemudian kita ke titik 3 ini. Namanya kan di grup ya? Maaf Bu, saya pikir sudah dikirim gitu ya. Maaf, Dimin Bu. aja. Dimin aja deh. Nah, di sini titik 3 ini adalah kaslaci. Kaslaci itu apa? Kaslaci itu dari kita input semua ada di totalan ke saldo masuk. Karena kita ini jadi kosong. Nah, ini komputer ini device pemilik misalkan Samsung A12 milik Trisnawati, kemudian kasir nih nama karyawannya, kemudian tanggal shift-nya tanggal 4 bulan 11 2025, kemudian shift-nya malam, kemudian saldo awal karena 0 belum. Nah, ini semua. Kita bisa akhiri sesi. Akhiri sesi nggak? Kita bisa ke akhir sesi. Coba kita ke akhir sesi. Selanjutnya adalah tampilan pengaturan. Di sini itu pengaturan itu ada dashboard, tampilan informasi, ada metode item, tampilan informasi itu seperti tadi. Di sini ada tidak aktif dan tampilan informasi. Selanjutnya pilihan beberapa item sekaligus. Pilih satu per satu atau pilih beberapa item sekaligus. Selanjutnya di sini tidak diatur atau portrait atau landscape.
sini kita pilih portrait. Selanjutnya ada sistem default light, dark, light, dan light purple. Di sini kita pilih sistem. Selanjutnya ada dosis, ini kita pilih asisten. Selanjutnya di sini adalah share bukti penggunaan WA, yaitu default, WA individu, dan WA bisnis kita pakai default. WA individu. Nah, selanjutnya disimpan. Selanjutnya di sini kita berita dan informasi, yaitu berita tentang produk toko.co.id. Berita dan informasi. Nah, di sini adalah updatean dari informasi toko for sale ini. Balik lagi deh. Selanjutnya ada tentang sistem, yaitu sistem yang dipakai atau OS versi yang terbaru yang dipakai oleh A4 Cellular ini. Balik lagi, next. Selanjutnya logout atau mengganti pengguna. Nah, di sini adalah tampilan awal kembali. Selanjutnya akan dipresentasikan kuesioner dari Forsell ini. Di sini kita memakai kuesioner, yaitu kuesioner evaluasi sistem informasi, penjualan, dan stok counter A4 sel untuk karyawan. Kuesioner ini disusun khusus untuk karyawan counter A4 sel sebagai bagian dari evaluasi sistem informasi yang telah dikembangkan dan digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Tujuan dari kuesioner ini adalah untuk mengetahui tingkat kualitas, relevansi, manfaat, serta kesan umum dari penggunaan sistem informasi tersebut berdasarkan pengalaman langsung para pengguna internal, yaitu karyawan. Melalui kuesioner ini, pihak pengelola berharap dapat memperoleh masukan yang objektif dan konstruktif yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan dan pengembangan sistem ke depannya agar semakin mendukung produktivitas dan efisiensi kerja di lingkungan counter. Nah, di sini ada kita menampilkan lampiran link Figma-nya juga di interface. Setiap pernyataan dalam kuesioner menggunakan skala linear dengan rentang 1 sampai 5 dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu kalau 1 sangat tidak setuju, kalau 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Nah, di sini juga kita ada kalimat mohon isi kuesioner ini dengan jujur dan berdasarkan pengalaman pribadi Anda dalam menggunakan sistem informasi counter A4 sel. Jawaban Anda sangat berarti dalam proses evaluasi dan peningkatan layanan berbasis sistem informasi di tempat kerja kita. Nah, di sini kita dimasukkan akun Gmail kita. Dan di sini kita isi nama. Nah, di sini langsung ada pertanyaan nomor 1, bagian kualitas proyek, yaitu yang pertama, sistem mampu menangani transaksi penjualan dengan cepat dan akurat. Untuk memilih 5 ini kita bisa lihat dari sini ya, contohnya. Dan kita isi sangat setuju. Antara muka pengguna UI mudah dipahami dan digunakan oleh karyawan counter. Iya, betul. Sistem manual dalam menyimpan dan mengelola data penjualan dan stok. Yang kedua ada bagian relevansi proyek. Pertanyaan pertama, sistem sesuai dengan kebutuhan operasional counter A4 sel saat ini. Sistem penting untuk membantu pemilik counter dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang ketiga ada bagian manfaat proyek. Itu yang pertama pertanyaannya, penggunaan sistem menghemat waktu dan tenaga dibandingkan pencatatan manual. Sistem membantu memantau stok dan mencegah kehabisan barang, ya.
Dan yang keempat ada bagian kesan umum terhadap proyek. Pertanyaan yang pertama adalah secara keseluruhan, hasil akhir proyek ini sangat memuaskan. Sangat setuju. Dan yang kedua, sistem ini layak untuk diterapkan sepenuhnya di konter A4 sel. Saya akan merekomendasikan sistem ini untuk digunakan di konter lain yang serupa. Dan yang terakhir ada saran dan masukan. Jadi kita di sini bukan pakai linear kayak tadi 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kita silakan berikan saran atau masukan Anda terkait proyek ini yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Nah, di sini contohnya habis itu udah terisi semua, kita kirim. Nah, di sini bisa ada edit jawaban jika masih belum sesuai dengan jawaban kita. Kembali. Udah deh.